Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Syatari, NPM 2211-2006, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjabarkan beberapa pertanyaan serta jawaban yang diberikan terkait tugas UTS pada mata kuliah Ilmu Tauhid dan Ilmu Kalam, dosen pengampu Ustadz Ahmad Khairi MPD. Nah, jadi pada soal yang pertama itu pengertian tentang ilmu tauhid serta konsep dasarnya. Ya, kita seringlah mendengar kata tauhid. Ya, tauhid itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau tauhid itu adalah unsur utama kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Nah, tauhid itu sendiri secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu atau meyakini sesuatu itu satu atau tunggal. Adapun yang dimaksud secara istilah tauhid adalah mengesahkan Allah SWT pada kekhususan yang dimiliki oleh Allah SWT, dan kekhususan yang dijabarkan di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah sendiri dan dipaparkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, tidak keluar dari tiga kelompok besar itu tersebut, ya, yakni terkait kekhususan yang pertama, yaitu kekhususan Allah SWT yang terkait dengan perbuatannya. Hanya Allah saja, hanya Allah sendiri yang menciptakan alam semesta ini dan segenap isinya. Hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini. Hanya Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian kekhususan yang kedua ini kekhususan Allah yang terkait dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, seperti halnya hanya Dialah yang tidak pernah lelah dan tidak pernah tidur sedikit pun. La ta'khudhuhu sinatuhu wala naum. Kemudian kekhususan yang ketiga, kekhususan Allah terkait dengan perbuatan hamba dalam beribadah kepada Allah SWT, bahwasanya Dialah, hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Maka kita wajib mentauhidkan, mengesahkan Allah SWT, menjadikan Dia satu-satunya yang berhak untuk menerima ibadah yang disyariatkan oleh Islam. Seperti itu, ya. Oke. Kemudian yang kedua, ya, tentang sejarah perkembangan ilmu tauhid dari masa Nabi hingga kini. Nah, pertanyaan yang kedua ini, ya, bahwa jawabannya adalah ilmu tauhid berkembang mengalami beberapa tahapan sesuai dengan perkembangan Islam, ya, yang memimpin dari masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa Daulah Islamiyah, kemudian masa Daulah Abbasiyah, sampai masa kemunduran sesudah Daulah Abbasiyah tersebut. Nah, selama masa transisi banyak perubahan yang terjadi, bahkan ada lahirnya pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran baru atau aliran-aliran yang timbul pada akhir masa kepemimpinan, khususnya pada kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, ya, tepatnya setelah kematian beliau hingga masa kini. Nah, ini berbeda sekali dengan ketika ilmu tauhid itu diajarkan pada masa Rasulullah, ya, yang mana saat masih masa Nabi, yang masih periode pembinaan akidah dan peraturan-peraturan dengan prinsip kesatuan umat dan kedaulatan Islam, seperti itu. Nah, baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu tentang pembagian ilmu tauhid, konsep iman dan kriterianya. Oke, ikutin saya. Nah, jadi kalau konsep ilmu tauhid ini kan terbagi menjadi 3, ya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, sama tauhid asma wa sifat. Nah, kalau rububiyah itu kita meyakini bahwa Allah ini sebagai pencipta, Allah ini sebagai yang mengadakan dan meniadakan, seperti itu. Kemudian kalau uluhiyah ini kita mengimani bahwa hanya Allah lah satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah, ya, menerima peribadatan makhluknya, seperti itu. Dan ataupun untuk tauhid asma dan sifat itu kita percaya bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh manusia dengan kesempurnaannya, kayak misalnya tadi itu, ya, Allah itu punya sifat yang tidak lelah, bahkan tidak tidur sedikit pun, seperti itu. Nah,
Untuk konsep iman dan kriterianya, ya, itu akan saya sampaikan bahwa konsep iman yang terdapat dalam Al-Quran, ya, kata iman di Al-Quran itu digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Dari Ar-Raghib Al-Asfahani, dia itu seorang ahli kamus Al-Quran, mengatakan bahwa kata iman di dalam Al-Quran terkadang digunakan untuk arti iman yang hanya sebatas di lisan saja atau di bibir saja, ya. Padahal hati dan perbuatannya itu tidak beriman, yang menolak. Ada juga iman yang hanya sebatas perbuatan saja, ya, hatinya dia tidak mengimani. Nah, adapun iman yang lainnya, yang ketiga itu adalah yang sudah seharusnya kita terapkan, itu iman yang diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, serta diamalkan dalam perbuatan sehari-hari, seperti itu. Nah, ini konsep iman yang ada dalam Al-Quran. Nah, terkait tanda-tanda ataupun kriteria orang yang beriman itu ada beberapa yang terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Nah, tanda-tanda orang beriman itu kayak gini. Yang pertama, bergetar hatinya bila disebutkan nama Allah. Ya. Yang dalam ayatnya yang artinya sungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Yang kedua, itu bertambah imannya ketika ayat Al-Quran dibacakan. Dalam ayatnya artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, ya, seperti itu. Nah, hal ini menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibaca. Nah, ia dapat mengambil manfaat dan bertambahnya rasa iman, ya. Termasuk kriteria yang adalah orang yang beriman itu adalah tawakal hanya kepada Allah, kemudian mendirikan sholat, kemudian senang berinfak ataupun bersedekah, ya, seperti itu. Nah, baik, jadi itulah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan pada materi untuk soal tugas UTS kali ini. Apabila ada salah dalam referensi ataupun redaksi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, saya tutup, ya, dan ucapan dapat kita bermajlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.